Baik, pemirsa kita lanjutkan dialog bersama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, Mas Yusuf Lakaseng. Mas Yusuf, ini bagaimana secara Partai Perindo untuk tetap menggait kalangan muda dari suara kalangan muda dan juga memperluasnya? Dan seberapa penting suara dari kalangan muda ini, Mas Yusuf? Ya, kalau dilihat data survei, ya, ini mengkonfirmasi bahwa kita on the track, kita di jalan yang benar. Benar sekali apa yang saya katakan oleh Mas Adi tadi, ini intensitasnya harus ditingkatkan. Jadi semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kelas bawah itu harus lebih masif lagi, harus lebih beredar di semua teritorial di mana masyarakat Indonesia bermukim di seluruh Nusantara. Karena ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Perindo ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh partai-partai pasca pemilu kemarin. Pasca pemilu 2019 kan semua aktivitas partai jadi berhenti tuh. Nggak ada pemberdayaan masyarakat lagi. Nah, Perindo nggak berhenti walaupun belum masuk Senayan, itu justru jadi tantangan buat kita untuk makin bekerja lebih keras lagi, lebih banyak lagi untuk melakukan pemberdayaan. Kita meyakinkan publik bahwa kami nggak main-main nih dengan isu kesejahteraan. Ini kan bukan politik jargon ini konkret. Ini yang akan kami lakukan ketika kami berpolitik, apalagi dipercaya mengelola kekuasaan di pemilu nanti. Jadi, dan kalau kita lihat ya data CSIS soal partisipasi pemuda di pemilu itu angkanya selalu di atas 80%. Bahkan pemilu 2019 kemarin ada 92% angka partisipasi anak muda datang memilih di TPS. Itu artinya bahwa penting sekali memang menggait anak muda ini, apalagi memang di pemilu 2024 nanti mereka sudah setengah bahkan sudah bisa 60% menjadi populasi pemilih kita. Jadi strategis betul dan kita bersyukur sekali lagi di anak muda Perindo dianggap sebagai satu pilihan alternatif di pemilu 2024. Saya kira memang kami sama sekali tidak boleh terlena atau berpuas diri. Bagi kami justru angka 5,1% ini bukan angka yang kami inginkan. Kami ingin lebih tinggi lagi. Kami ingin paling enggak jadi partai papan tengah di level atas. Jadi masih jauh dari target yang diinginkan Perindo ya, Mas Yusuf? Ya, karena Ketua Umum menargetkan 60 kursi. 60 kursi itu artinya 10-11%. Jadi sama sekali kita nggak berpuas diri. Survei ini mengkonfirmasi bahwa kita di jalan yang benar, tren naik terus. Itu artinya kita lipat gandakan lagi semua kegiatan-kegiatan kita yang itu menguntungkan masyarakat di tingkatan bawah. Oke, Itu Mbak Pri. Mas Adi, apa yang harus diwaspadai oleh partai-partai yang surveinya masih berada di tengah begitu? Salah satunya adalah Perindo, yang mengingat para pemuda ini mempunyai sifat yang begitu dinamis. Saya ingin komentar 3 hal ya. Pertama, kalau melihat pemilih pemuda ini adalah mereka yang mendapatkan informasi tertarik persoalan politik itu dari media sosial. Itu kuncinya. Jadi serangan udara yang mesti dilakukan oleh Perindo untuk menjaga stamina politiknya harus banyak di media sosial. Yang kedua adalah melalui media-media konvensional seperti koran dan seterusnya itu. Jadi visi misi kampanye politik soal apa yang akan dilakukan oleh Perindo tentu salah satu strategi politiknya untuk menyasar anak muda tidak terlepas dari media sosial dan media mainstream. Ternyata teman-teman anak muda itu suka dengan yang media sosial. Yang kedua, kalau dilihat secara umum, ini sebenarnya ada ceruk pemilih yang saya kira luar biasa. 90% anak muda itu merasa tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Itu artinya apa? Ini kabar baik bagi Perindo yang saat ini sedang memulai kerja-kerja politik menuju jalan panjang di 2024. 5% itu adalah modal awal untuk melakukan akselerasi dan pembuktian bahwa 90% ini adalah anak-anak muda yang bisa diolah, bisa dikapitalisasi, bisa menjadi Perindo, bisa semuanya, bisa separohnya, atau hanya sedikitnya saja, tergantung kerja politik yang diberikan oleh Perindo secara konkret dan secara nyata. Yang ketiga, menurut saya tidak kalah pentingnya adalah anak-anak muda sekali lagi peduli pada isu-isu persoalan ekonomi. Jadi anak-anak muda sekarang ini ternyata pola pikirnya pendek dan sederhana. Partai politik manapun ketika dia datang menghampiri, menawarkan program nyata terkait dengan perbaikan ekonomi, tentang pekerjaan, tentang dunia usaha, maka dia akan dipilih.
Tiga variabel ini yang saya kira memang harus konsisten dilihat secara utuh oleh teman-teman Perindo supaya saat ini yang elektabilitasnya di tengah 5% bisa naik 10, 15 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita membaca pemilih pemuda yang didasarkan pada survei yang dilakukan oleh CSIS, semua masih terbuka bahwa Perindo di 2024 ya saya kira memang ini pasti ada cahaya di ujung terowongan soal lolos ambang batas parlemen yang 4% Yang itu. penting kuncinya konsisten ya, Mas Adi. Betul, saya Mas kira Yusuf, konsistensi dan ya, strateginya yang saya kira harus to the point, kena dan tepat sasaran. oke. Mas Yusuf, ini tantangan selanjutnya selain harus menggait pemilih pemuda, yaitu ada parliamentary threshold gitu. Apa langkah Perindo ke depan untuk menyesuaikan target dari ini? Ya saya kira yang dibutuhkan konsistensi dan melibat gandakan semua aktivitas-aktivitas yang sudah berada di jalan yang benar itu. Saya justru dalam kesempatan ini berterima kasih sama Mas Adi dan memberikan konsultasi gratis gitu loh soal apa-apa yang harus dilakukan oleh Perindo dan semua itu benar. Kita akan praktekkan itu Mas Adi. Terima kasih sekali lagi. Baik, Mas Adi, kalau melihat bagaimana ya dinamika politik yang saat ini sudah mulai terlihat dan terjadi, Anda melihatnya seperti apa jelang pemilu 2024 ini? Ya, saya membaca kalau pergerakan politik partai itu mazhabnya dua besar. Pertama mazhab yang main di awal dan mazhab main di akhir. Nah, Perindo ini adalah partai politik yang main dari awal, April. Jadi Oke. nggak ada pemilu itu 5 tahun itu nggak peduli. Yang penting kerja nyata kepada masyarakat, membantu kesulitan yang mereka hadapi. Ya buktinya dapat 5%. Tapi ingat, ada partai-partai politik lama yang seringkali main di tikungan akhir. Mereka Itu itu gimana tidak itu perlu Mas Adi? kampanye, tidak perlu visi misi, tidak perlu misalnya turun ke masyarakat jauh-jauh hari, tapi the end of the day-nya mereka menawarkan sesuatu yang konkret dalam tanda kutip, seperti serangan fajar, seperti logistik, itu menjadi ancaman yang cukup serius sebenarnya bagi partai-partai yang mulai saat ini membangun fondasi dan kekuatan batu bata politiknya di 2024. Apakah pemilih muda masih tergiur dengan hal-hal seperti itu, Mas Adi? Kalau dilihat dari data-data yang kita punya, anak muda juga punya toleransi terhadap money politik. Ya, jadi anak muda ini menganggap money politik adalah suatu hal yang wajar dan mereka akan cenderung memilih partai yang memberikan money politik itu rasional karena bagi mereka ini adalah pemilu 5 tahunan, ada sejumlah uang yang mereka dapatkan tentu untuk mengganti aktivitas keseharian mereka di TPS memilih salah satu calon. Ini yang saya sebut bahwa kadang anak muda itu hati dan pikirannya nggak nyambung. Satu sisi mereka ini kategorinya adalah anak-anak muda rasional, tapi mentoleransi praktek politik yang sifatnya logistik dan uang apa namanya. Karena itu bentuknya konkret ya Mas Adi ya, jadi diterima oleh para pemilih pemuda. Betul, artinya apa? Anak muda ini ke depan perlu diedukasi bahwa partai-partai yang main di akhir, nawarkan logistik, nawarkan money politik, itu adalah praktek politik yang korup sebenarnya, tidak sehat bagi demokrasi. Oke. Jadi Mas pada Yusuf, saat yang ada bersamaan antisipasi sebenarnya tidak tugas dari besar Perindo, apa yang dikatakan tugas oleh besar Mas Perindo Adi ini? begitu. Jadi sebenarnya Perindo itu tugas besarnya dua. Selain kerja politik dan melipat gandakan ke depan soal apa yang harus dilakukan, tentu bagaimana mengedukasi anak-anak muda ini supaya tidak Ada masuk dua angin PR ya. karena logistik. Ini bahaya gitu kalau anak mudanya mentoleransi persoalan politik uang juga. Oke, Mas Yusuf ada tanggapan atau ada antisipasi mungkin terkait saran atau mungkin kekhawatiran yang disebutkan oleh Mas Adi tadi? Ya, kita sudah mengidentifikasi memang musuh paling berat dalam proses kita berdemokrasi ini, yang paling otentik itu yang pertama soal populisme, yang kedua adalah politik identitas, yang ketiga adalah politik uang. Ya, dalam pemilu kemarin memang Perindo ini juga mengalami serangan-serangan yang berupa prasangka itu karena nggak bisa kita pungkiri memang Ketua Umum kita Pak Haritano adalah orang yang double minoritas gitu ya. Nah, tapi dengan adanya figur Tuan Guru Bajang memberikan tausiah politik yang benar bahwa partai politik ini adalah wilayahnya bukan wilayah keyakinan dan ritual ibadah, tapi wilayahnya adalah wilayah muamalah, wilayah sosial gitu. Jadi itu terselesaikan dengan sendirinya. Nah, tinggal memang politik uang di ujung itu, ini memang ancamannya adalah nanti saat pertarungan pemenangan caleg di dapil-dapil, nanti caleg akan menemui masyarakat yang bertanya NPWP kata dia nomor piro wani piro gitu loh. Nah, ini memang
harus mendapat edukasi khusus ya, karena apalagi memang ini di situasi kemiskinan bertambah akibat COVID kan ada 11 juta tuh masyarakat yang kehilangan pekerjaan, gajinya berkurang, dirumahkan. Itu di luar dari yang sudah di luar dari sebelumnya angka pengangguran. Jadi kemiskinan bertambah. Ditambah inflasi kita naik terus, BBM naik. Jadi makin banyak aja orang susah. Di tengah situasi ini memang akan banyak orang yang kemudian yang menoleransi, bahkan bukan cuma menoleransi, di kampungnya dia pasang-pasang itu menerima serangan wajar gitu ya. Nah ini memang pekerjaan yang harus kami antisipasi juga. Tapi sekali lagi itu bukan hambatan, itu adalah seni dalam berpolitik, di mana kita memastikan bahwa kita tidak hanya bermain di awal, tapi juga di awal, di tengah, dan di akhir harus ditutup dengan sebuah kemenangan. Kami sudah mengantisipasi itu, Mbak April. Tidak perlu saya kasih tahu di forum ini gimana caranya. Kami sudah tahu gimana harus. Sudah ada strategi rahasia begitu ya, Mas Yusuf, yang sudah disiapkan. Dan juga saran dari Mas Adi tadi. Terima kasih banyak. Itu. Mas Adi, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yusuf, terima kasih Mas Adi Prayitno sudah berbincang dan bergabung bersama kami di MNC News Now. Selamat sore. Terima kasih April, terima kasih Bang Yusuf. Oke, terima kasih Mas Adi.